Oke guys, kemarin gua udah belajar sejarah. Foto bareng pahlawan di Museum Fatahillah juga udah. Sampai lihat tank parkir di Museum Satria Mandala juga udah. Nah, hari ini gua mau ke tempat yang beda. Rumah Si Pitung, tempat yang juga penuh dengan sejarah. Vibes-nya adem, estetik banget, instagramable banget dah pokoknya. Siapin kamera lu, fullin baterainya, biar lu bisa foto sepuasnya. Selamat pagi para traveler yang ada di seluruh jagat raya. Hari ini gue berada di Rumah Si Pitung. Bagi rakyat Betawi, Pitung ini memang pahlawan. Hari ini kita bedah tourism jet. 4 orang, berapa mbak? 40.000. Tiket Sabtu dan Minggu dewasa 15.000. Hari ini? Oh iya, mahasiswa 5.000, anak pelajar 5.000. Oke, sama-sama. Mas, si Pangsiur nih cerita sejarah Si Pitung. Yang gua tahu memang dia pendekar bagi masyarakat Betawi. Dia itu pahlawan, gitu lah. Dan Belanda dirampok, uangnya buat rakyat, ya kan? Itu garis besar yang kita tahu. Orang mikir ini punya Si Pitung. Betul. Benar. Semua Ya kan? orang rata-rata yang pertama kali datang ke sini pasti mikirnya kayak begitu. Nyatanya? Bukan. Ternyata bukan rumah punya Si Pitung. Terus kenapa namanya ditulis Rumah Si Pitung? Dulu itu ini rumah pribadi orang, namanya Bapak Haji Safiuddin. Siapanya Si Pitung? Nggak ada sangkut pautnya sama Pitung. Yang punya rumah Bapak Haji Safiuddin. Itu nggak ada hubungan sama Pitung. Nggak ada sama sekali. Nah, Bapak Haji Safiuddin itu dia orang Makassar yang datang ke Jakarta Utara ini, merantau bikin usaha, usahanya maju, akhirnya bikin rumah lah sebesar ini di daerah sini. Jadi Bapak Safiuddin itu pengusaha, Pak? Pengusaha. Pengusaha. Berarti ini bentuk rumah Betawi? Bukan. Bukan Tuh, mas, jauh kan, ini. guys. Jauh dari kata-kata Jadi, Betawi. jauh kan? Nah, Jauh. ini bukan cikal bakal rumah adat Betawi. Tapi ini adalah tradisi orang-orang di Makassar. Pertama, orang berpikir bahwa ini adalah rumah Si Pitung. Kedua, orang berpikir ini adalah rumah adat Betawi. Padahal bukan. Padahal bukan. Mau lanjut ceritanya di atas. Tetap di Tourism Jet. Itu siapa sebenarnya? Gak ada siapa-siapa. Enggak, cuma mau nunjukin ke pengunjung kalau orang dulu itu, orang Betawi itu rata-rata pakai baju pangsinya kayak gini. Kayak gini bajunya. Pakaian masyarakat Betawi pada saat itu ya rata-rata Baju seperti pangsi. ini. Pakaiannya yang laki-laki ya, perempuan enggak. Perempuan beda dong. Kemudian nih kursi-kursi emang sudah dari zamannya atau gimana nih? Jadi ini dulu tuh kayu-kayunya. bukan dari pemerintah juga, ini tuh dapat sumbangan dari almarhum Babe Ridwan Saidi, budayawan. Oh, budayawan. Tentang sejarah-sejarah Betawi. Yuk lebih dalam lagi. Jangan kedalaman. Tok gua. Belum lihat. Mas, lampu-lampu ini juga ya? Oh, ini udah Enggak, modern. kalau ini baru. Yang pas lagi renovasi di 2023 kita cari yang model-model kayu kayak gini. Yang klasik-klasik ya. Yang klasik. Tapi kalau jalur telepon nggak ada zaman dulu ya? Oh nggak ada, belum ada. Orang lampunya aja pakai lampu begini zaman dulu, lampu colen. Nah, nih Si Pitung selama 8 tahun dari 1886 ke 1894 telah meresahkan Belanda ya. Sakti banget nih Si Pitung. Iya, Sampai karena orang memang harus ke dukun untuk nyari. sampai waktu itu kan cerita, kalau dari cerita versi Belandanya kan memang karena si Scott Hine-nya itu udah Ulang. Scott Hine. Scott Hine. Hine-nya itu udah nggak berhasil akhirnya ngedukun katanya gitu. Saking saktinya tuh, saking susah ngedapetin Si Susah. Pitung. Terpelajar tak mampu menganggap Prabusi sangat tidak terpelajar. Dianggap dia nggak terpelajar karena kedukun tadi. Lebih mengusirkan lagi, Si Pitung dapat meloloskan diri dari penjara Mester. Jatinegara. Mister. Oh, dia udah sempat di penjara gitu ya? Sempat. Sempat di penjara, sempat ditangkap. Nah, Pitung sempat ditangkap oleh Belanda. Dipenjarakan di penjara Mester. Mester Cornelis namanya ya. Ketika ditangkap pada tahun 1891 dan dipenjarakan di penjara Mester Cornelis ya. Tidak hanya itu, di luar penjara Si Pitung masih sempat membunuh Demang Kebayoran. Jadi Demang-Demang pada saat itu juga mereka tuh meresahkan petani.
orang-orang kita yang lebih ke Belanda sih. Menjarah ya. Orang kita yang pro ke Belanda. Pro ke Belanda. Jadi Demang Anak gitu ya. buahnya. Jadi Jongos. Jadi masuk Belanda. Siapa si Pitung sebenarnya? Lebih detail. Kita cerita. Ini capek. Boleh duduk di belakang. Ini Hati-hati. pendek nih mas. Mm-mm. Kenapa bisa pendek? Memang sempat ada salah sih waktu pas kemarin Pemasangan. direnovasi itu pemasangannya. Oh jadi rendah. Yang kayak kita sampaikan tadi kan dibongkar dulu ya. Pada saat Sempat diangkat dibongkar itu. kemarin di 2023. Pasang ada salah pemasangan. Jadi pada saat dibongkar dipasang lagi ada salah pemasangan. Nah kalau ini apa ini mas? Hah? Tripod. Oh ini punya kru. Aku itu. Zaman dulu belum ada beginian. Belum ada ini. Ngapain di sini nih, nggak beres nih. Nah sekarang saya mau tahu nih biografinya Pitung. Karena saya cuma tahu ada koran Belanda mengabarkan bahwa telah terjadi perampokan yang dilakukan oleh si Pitung. Perampokan besar-besaran. Tapi Pitung itu kan ada beberapa versi. Kalau yang biasanya orang tahu tuh rata-rata film cerita yang di film itu tuh murni hasil imajinasinya dia. Jadi itu tuh bukan film dokumenter. Jadi kalau memang kalian mau tahu tentang sejarah yang sebenarnya, kunjungi tempat sejarah. Nah, terus kalau yang versi keduanya itu ada yang bilang kalau Pitung itu kan sebenarnya nama kelompok, bukan nama orang. Pitung tuh nama singkatan dari Pituan Pitulung. Ini cerita beda lagi nih. Jadi Pitung itu bukan sosok satu orang. Ada versi yang bilang kayak begitu. Versi itu dipercayai atau Memang ada sumber-sumbernya, disertain sumber-sumbernya dari cerita yang Pitung 7 orang itu mengutip dari kitab Al-Fatawi. Di buku itu memang dijelasin tuh Pitung tuh ada 7 orang, nama pemimpinnya Raden Muhammad Ali. itu si Ah, Pitung. Raden Muhammad Ali Nitikusuma itu yang katanya pimpinannya Pitung. Nama sepupunya itu Raden Muhammad Roji'i. Karena banyak juga cerita tentang Pitung yang simpang siur karena dipotong-potong 7 bagian, kalau nggak dipotong Pitungnya tuh bisa hidup nyambung lagi ke Bener. kepala. Benar. Ya coba aja mas Bebas. dari logika emang Iya, masuk ada. akal. Si yang ketiganya itu ada yang bilang kalau Pitung tuh kan cuma cerita folklore aja, Oh ada yang mengatakan itu juga legenda. legenda Astrea segala rupa tuh. Hei, itu Weh. merek motor. Bawakan di atas gua tuh. Bapak, kalau gua masih Genzi. Tapi itu juga banyak yang ngebantah kalau Pitung tuh dibilang cuma cerita folklore karena memang bukti korannya ada, ceritanya ada, bentuk-bentukan peninggalan-peninggalan tempatnya yang pernah disinggahin ada. Itu guys, jadi yang simpang siur yang kita baca itu ya terserah kita. Mau yang mana? Buat lu di rumah, hanya itu yang bisa gue berikan tentang si Pitung. Oke? Sampai ketemu lagi. Nah, tetap di Tourism Channel. Siapa sebenarnya si Pitung? Seorang pendekar atau 7 pendekar? Yang pasti, jejak sejarahnya adalah kisah keberanian yang tidak pernah terlupakan. Si Pitung adalah simbol semangat perlawanan rakyat. Ada juga koran Belanda yang memberitakan tentang penangkapan si Pitung. Tetapi misteri tentang si Pitung terus berlanjut dan kisahnya selalu menarik untuk diungkap. Bagi kalian yang tahu tempat wisata bersejarah lainnya yang kaya akan cerita, langsung tulis di kolom komentar. Akan kita kulik sampai tuntas. Tetap di Tourism James.